Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an, 'allamal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan musilatan ila daris salam. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhul akram, sayyidina maulana Muhammadin sayyidul anam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in al-kiram. Amma ba'du. Para alumni rahmatullah, alhamdulillah kita bisa hadir dalam kegiatan silaturahmi di mana di dalamnya kita mengaji kembali apa yang telah hilang, hikmah-hikmah yang berserakan yang dulu pernah kita gali bersama di pesantren tercinta. Dan inilah tujuan utama silaturahmi, ingin membangkitkan kembali semangat belajar, semangat mengaji, karena dengan ilmu insya Allah kita akan mendapatkan berkah. Sehingga pertemuan ini dan yang gunakan sebaik-baiknya untuk menyampaikan keagungan, kemuliaan ilmu, kemuliaan mengaji, dan kemuliaan mengajar ngaji. Dalam kitab Al-Minhaj Az-Zawi karangan Al-Imam Al-Habib Sayyid Ibrahim bin Smith kita kaji bersama. Mudah-mudahan memberikan semangat baru untuk kita terus mengaji. Al-Faslul Awal fi Madhil Ilmi wa Dhammil Jahli. Pasal pertama dalam sanjungan, pujian ilmu dan merendahkan kebodohan. I'lam annal ilma, tahuilah bahwasanya ilmu itu ayu ta'allumahu wa ta'limahu, belajar dan mengajarkannya. Kita sore hari ini insyaallah belajar, suatu saat kita bisa mengajarkannya, baik kepada diri kita sendiri ataupun pada orang terdekat kita, yaitu keluarga kita, istri, anak-anak kita, mungkin nanti cucu, para menantu dan lain sebagainya kita ajarkan. Arfa'u wa afdalu min sairil a'mal. Jadi belajar dan mengajar itu kedudukan yang paling tinggi, paling afdal, paling mulia, min sairil a'mal, dari sekalian amal. Sehingga kalau nggak bisa mengajar, paling tidak kita terus belajar. Ada kajian, kita terus ikut belajar dalam kajian-kajian. Karena orang yang belajar dan mengajar memiliki kedudukan yang setara. Sehingga jangan pernah lupa, kalau nggak bisa ngajar, kita tetap belajar. Sehingga pada sore hari ini, hari kita
kuatkan hati kita untuk belajar. Insyaallah suatu saat kita akan mengajar. Dan belajar dan mengajar itu adalah kedudukan yang paling tinggi dan paling mulia. Arfa'u wa afdalu, paling tinggi dan paling mulia min sairil amal, dari sekalian amal-amal yang lain. Allati yuqarrabu biha ila Allah Ta'ala, karena dia dapat mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belajar dan mengajar merupakan salah satu cara kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Li'adillatin aktsara min an tuhsara, karena ada dalil-dalil yang sangat banyak, tidak bisa dihitung jumlahnya saking banyaknya. Dalil-dalil tentang ketinggian dan kemuliaan belajar dan mengajar. Wa ashharu min an tuzkara, dan dalil-dalil itu sangat termasyhur, sehingga tidak bisa disebutkan satu persatu hanya dalam satu waktu. Artinya kita harus ngaji terus ngaji. Apalagi zaman sekarang, ngaji sudah tidak tren lagi zaman sekarang, karena semua kita dapat lewat media sosial, internet, Google, semua kita bisa dapat. Itu yang diisyaratkan min ayatis sa'ah, di antara tanda-tanda kiamat itu fusyul qalam, merebaknya tulis menulis dalam dunia ilmu. Sekarang kitab apapun bisa kita dapatkan lewat sebuah apa namanya itu? Aplikasi. Apa beda arah. Bukhari Muslim arah, ya. Hadis Imam Abu Daud ada, semua ada. Tafsir Jalalain semua tafsir ada. Benendara. Si nendara no kan tahu belajar. Kemarin dia ada tamu. Dia cerita banyak tentang kampungnya. Kampungnya itu sudah nggak ada keberkahan di sana. Nggak ada berkahnya sedikit pun. Sehingga Ustadz yang mau keluar dari kampung itu, maka dengan narkoba itu seperti orang jualan pelecing sana itu. Ya, umbernya ngantri dengan beli, narak dengan bala. Jasus jambu alias arak, ya sama jasus jambu itu kan warnanya, warnanya arak dengan jasus jambu. Ya, itu menjadi minuman favoritnya dari teh kopinya, ya kan. Beli jeruk anak. Tinggal ditanya jeruk itu, siapa saja yang kesini? Semua yang kesini itu 90% di luar orang Hindu. Luar biasa. Hingga sampai orang-orang tua pernah disinggung, sudah tua. Aku ngawin, aku mau ini proses. Dicambus yang ingetang Ustaz nih karena masyarakat ini tiang wang cang lalu cang bete keberkahan, cang bete dengan soleh, yang pucang toko lah kede di sini nih. Tidak ada cang ulang ngerawas daya nih. Senang cang kede akan darah sedang ini sebelah.
Murid kena. Ya. Nah, sehingga dia ceritanya mau keluar dari kampung. Terus ya gampang sama kan. Kredit balik jadi daripada dia tidak anaknya. Ya. Dan tua-tua non lalu kecil. Ngawur. Ya. Jadi nasihat yuk. Bu, Jumat. Oh, ente sok alim ente. Jumat ente suka. Nah, sehingga gunakan waktu sebaik-baiknya sehingga Pak Tuan membuka selebar-lebarnya. Alhamdulillah kita sekarang punya tanah wakaf ini. Ya. Jadi yang dulu cita-cita seperti itu, kita ngaji terus karena ilmu itu tak ada batasnya. Tapi karena lokasi yang nggak memungkinkan, dulu pernah keliling juga tidak memungkinkan, tidak efektif keliling ngaji. Alhamdulillah sekarang ada jadwal khusus tiap malam Sabtu. Alhamdulillah sedikit demi sedikit sudah ramai. Tapi di lantai 3 sampai tunung kos pula nanti ya. Apalagi amuna petian ni dalam dende wah guguran dende ya. Nah, apalagi si mokoh-mokoh. Tapi kalau yang mokoh-mokoh mau diet silahkan turun naik 10 kilo. Qala Allah Azza wa Jalla Qailul Karim, berfirman Allah Azza wa Jalla dalam firman-Nya yang mulia. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Ali Imran 18. Apa maknanya? Bada'a subhanahu binafsi. Allah memulai sanjungan, kemuliaan, tingginya derajat ilmu itu melalui dirinya sendiri. Ini kelompok-kelompok yang sangat mulia. Allah dulu. Syahidallah. Allah bersaksi. Tiada Tuhan kecuali Dia. Yang kedua, wasanna bimalaikati. Juga para malaikat bersaksi tiada Tuhan kecuali Allah. Wasallasa bi ahlil ilm. Yang ketiga itu yaitu para ahli ilmu. Dialah yang akan bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah. Kita ini belum derajatnya sampai ke sana. Karena kita masih menduakan cinta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga deretan 3 kelompok ini sudah pasti mendapatkan arfa'u afdalu, derajat yang tinggi dan kemuliaan yang paling agung. Allah, para malaikat, dan para ahli ilmu. Terus cari ilmu. Jangan pernah bosan dengan ilmu. Derajat kita ada pada ketiga kelompok itu. Wa kafahum bidzalika syarafan wa fakhran. Cukuplah. Mereka ini adalah kelompok orang-orang yang mulia wa fakhran, dan orang-orang yang akan dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga kalau nggak bisa mengajar, kita belajar. Terus belajar. Allah Ta'ala. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Derajat ini sangatlah banyak sekali.
al-mujadalah. Ada beberapa derajat orang yang berilmu, orang yang mengaji, orang yang belajar, orang yang mengajar, baik itu santri, baik itu guru. Di antaranya berapa derajat itu, di antaranya qala Allah Jalla wa Ala, Allah Maha Suci dan Maha Tinggi berfirman, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun." Katakanlah, apakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Gaya bahasa Al-Quran seperti ini menandakan tentu jawabannya tidak sama. Takkan pernah sama. Ayu yaitu innahum la yastawuna abadan. Tidak akan pernah sama selamanya. Orang yang berilmu dengan orang tidak berilmu takkan pernah sama derajatnya. La fid dunya wala fil akhirah. Tidak di dunia, tidak pula di akhirat. Derajat kita akan tetap berbeda. Orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Sehingga doa Rabbana atina fid dunya hasanah itu maknanya secara filosofi sufinya itu adalah tentang ilmu. Kebaikan dunia adalah ilmu. Kebaikan akhirat juga ilmu. Bukan harta benda. Harta benda itu menyusahkan kita kalau kita tidak pergunakan dengan sebaik-baik. Tadi yang undangan memperingati hari ke-40 orang meninggal. Lama cepat yang datang dari jadwal, setengah jam sebelum jadwal sudah datang sama anak yatim. Akhirnya cerita panjang. Pak Ustadz, ini almarhum meninggalnya luar biasa sekali. Dia tahu dirinya akan meninggal. 3 hari sebelum hari H, dia berangkat ke Rahmatullah. Dia berkata kepada kami semua keluarga. Ada bilang, saya akan meninggal hari Sabtu. Sehingga saya pesan kalian semua. Kalau hari Sabtu itu datang, jangan pergi kemana-mana. Kalau saya meninggal pagi, makamkan saya habis sholat zuhur. Kalau saya meninggal sholat zuhur, makamkan saya pada waktu sholat asar, setelah sholat asar. Saya punya rumah, ini dia tinggal di apa namanya, anak-anaknya di BTN sini. Dia punya rumah di samping masjid di Sweden. Dia punya rumah. Ingat, rumah itu bukan untuk kalian. Karena kalian sudah punya rumah masing-masing. Bahkan lebih baik dari rumah saya. Maka rumah itu saya wakafkan untuk masjid. Gaji saya bulan ini jangan kalian ambil 1% pun. Bagikan sama orang-orang yang membutuhkan. Coba lihat dompet saya. Berapa sisa sana? 300.000, Pak. Besok ingat, kasih yang 300.000 ini tukang gali kuburan. Kerang medeni itu. Ya. Sehingga dia itu orang kaya raya di air. Itu setuna. Ya, itu bingung-bingung. Kita takut melarat loh, anak jerinte kan. Bukan hino na beda di Pak Tuan sang Pak Tuan ani nawaka. Ya. Nah, mudah-mudahan ada yang menyusul yang lain. Amin ya rabbal alamin. Ya. Bila ada anaknya sejengkal lembe jual masih sejengkal no. Wah kata mau itu sejuta setengah sama jengkal.
Wakapan. Ya. Sehingga itulah yang menyebabkan dia itu diingatkan oleh Allah, langsung bisa mengetahui kapan dia meninggal. Sehingga tepat habis oleh keluarga dia dibawa ke rumah sakit. Jangan bawa saya ke rumah sakit. Enggak mau kita Pak. Bawa. Sampai di sana cek-cek. Sakitnya sakit toa. Ini sakit mulai sakit. Wah toa. Baru puluh seki. Kan toa. Pokoknya hari ini Sabtu pulangkan saya ke rumah. Panggil semua keluarga. Saat ini saya akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dipulangkan. Betul. Ya, jam habis sholat zuhur itu beliau meninggal. Jadi wasiatnya sudah disebutkan tadi. Ya. Sampai kain kapannya itu dia sendiri siap sendiri. Ambil dari gaji saya itu, belikan saya kain kapan. Semua siap dari sekarang. Begitu deh. Inilah tanda orang-orang yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia tanya sama Pak Tuan, Pak Ustadz, apa sih kelebihannya Bapak saya? Tak tahu, saya tidak pernah bergaul sama Bapak. Kira-kira gimana itu Pak Ustadz? Saya ingatkan, Bapak dari Bapak, dia hidupnya ikhlas. Tak ada manusia seikhlas beliau. Seperti itu ikhlasnya dia mewakafkan rumahnya. Kalau itu kan repot cari pengacara bagi warisan. Panggilkan saya pengacara, saya mau bagi warisan ini. Nah, dia langsung wakafkan, langsung dipanggilan itu takmir masjid di Sweden. Luar biasa. Ya, dan jadi pembelajaran kita. Sehingga kita ini mungkin belum ikhlas ya. Kita datang mulai jebakno, be kota amal, jarang ikhlas. Deman ikhlas sengket, ikhlas ini sengket yang masih sedikit ikhlas ini, ya, yang belajar ikhlas dengan almarhum, ya, sampai-sampai nalok masjid no lupa nunjuk kepeng, ndek nasuruh kita ule aning balik sehingga ang bapak leting nyinggai demantok yang demantok ikhlas, ya, harusnya tiang benar kalau iwayan beket yang dengan bapak nyinggai kan ilah itu masih pun dengan aning nyuruh itu nyinggai luar biasa dia nasirin beket yang bapak nyinggai kan ya dengan mande sirin luar biasa pada pembelajaran ini hingga ilah ya Allah wah ya. Nah orang inilah ikhlas hidupnya ikhlas. Walakin yufaddilullahu man ya'lamu ala man la ya'lam bidarajatin katsir. Kan tetapi ingatlah, Allah akan memuliakan orang yang mengetahui atas orang yang tidak mengetahui, itu beberapa derajat yang sangat banyak sekali. Di orang alim itu sangat banyak derajatnya. Orang alim. Hayatu antus salal musawa bainal ulama alamin amilin wa ghairihim minal jahilin. Maka tentu tidak akan pernah kita jumpai kesuksesan, kesamaan antara ulama ul amilin. Ulama ul amilin ada, ulama ul ghairul amilin ada. Ulama ada, orang sekarang itu cerdas-cerdas banyak. Tahu dia hukum agama tahu, tapi nggak mengamal. Ini banyak zaman sekarang ya. Banyak orang cendekiawan itu, tapi dia nggak bisa mengamalkan apa yang dia katakan. Oke, minal jahilin, dan selain para ulama alim itu, yaitu mereka golongan orang-orang yang bodoh dari agama. Inilah saatnya kita sekarang dihadapkan dengan ujian yang sangat berat.
umat ini akan dijauhkan dari agama dengan corona. Lihatlah, pondok-pondok pesantren dilarang untuk menarik para santri. Libur dulu, libur. Sejelo doang terlibur itu ibaratnya kita libur ribuan tahun itu kalau agama itu. Karena ngaji itu tidak ada yang bisa menghitung pahalanya. Sejelo terlibur, kita akan kejar dia 1000 tahun itu yang sejelo. Itu mereka juga mengkaji agama kita. Sehingga bagaimana mereka ini akan menjauhkan kita dari agama. Hati-hati. Ya. Nah, kemarin ada beberapa pondok pesantren di Jawa di apa namanya? Di Dada. Ya, di Dada. Pertama, Kiai, mohon maaf, kita dari ini mau swab para santri. Ya, dia pun telepon ke pusat. Ya, dia pondok pesantren cabang, telepon ke pusat. Kiai, ada tamu ini di pesantren. Katanya mau swab para santri. Nggak usah swab para santri. Mereka nggak sakit kan? Yang di swab itu orang-orang yang sakit batuk itu. Kenapa nggak swab orang-orang yang merokok yang batuk-batuk itu? Santri semua sehat. Kalau mereka sakit, mereka akan pulang. Mereka sehat di pondok. Bilang, saya tidak mengizinkan para santri. Berapa minggu lagi datang lagi. Mau cari data Pak Ustaz. Data santri dan data para kiai, para guru. Ini mirip seperti perjalanan gerakan G30 SPKI. Dia mencari data-data para santri, para ustadz, para kiai. Hingga hati-hati zaman sekarang. Tahun 40-an bedana Rubin si kewenang. Bedana KTP. NPWP. Rekening agak tidak. Ini beda rekeningnya kena transferan. Mudahan. Ya. Aku padahal khawatir jadi. Dada-dada ya. Ya. Gerakan G30 SPK ini para kiai dibantai. Yang udah ada datanya ini gitu. Hingga Tuan Guru Fauzan ditanya, Tuan Guru mau nggak mau didata dari Kemenang sebagai dai, akan diberikan sertifikat dai. Dinding ini diang. Dinding yang ragin sertifikat, dinding wah. Luar biasa ya. Jadi itu. Karena zaman sekarang perlu sertifikat tanda kenal kita memang benar-benar dai. Ya. Nah, jadi juga itu menjadi ujian buat kita. Oh bukan. Nah, kali bukain. Ya. Baik. Mudah-mudahan kita makin rajin mengaji. Ini sekelumit. Selanjutnya ada satu kitab, ini kajian khusus, ada satu kelompok para alumni kemarin sudah berjalan 2 tahun, kelompok arisan asalnya. Ya, sunnah ngaji, sebuah kitab Wasiatul Mustafa. Hingga tujuan sore hari ini ingin memulai kembali kegiatan satu kelompok alumni dalam sebuah arisan. Kemarin sudah sepakat, kalau arisannya belum bisa jalan, yang penting kita bisa ngaji dulu. Ngaji dulu katanya. Yang penting ngaji. Sehingga Pak Tuan datangkan sore hari ini dengan beberapa agenda. Pertama kita ngaji, kedua informasi pesantren,
perkembangannya. Yang terakhir, infak sedekah kita. Sebelumnya, sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, wasiatul Mustafa, wasiat Rasulullah pada Sayyidina Ali. Ya Ali, man at'ama musliman biti binafsin, siapa yang memberikan makanan seorang muslim dengan hati yang baik. Nah, hati yang baik maksudnya ikhlas. Saya juga terbiang mangan, misalnya datang kali atau tengah tongangan, sekapur, misalnya nasi, ya. Nah, kataballahu lahu alfa alfi hasanat. Allah akan mencatatnya baginya pahala 1 juta kebaikan. Luar biasa. Ini sehingga dengan Pak Tuhan, 1 juta pahala. Seki apel, kira apel. Hitam baris. Iya, lomba-lomba model. Sepapuk ngadong itu kan. Nah, airnya 1 juta masih ini. Ya, juta pahala. Wa maha anhu alfa alfi sayyi'atin, dan akan dihapus baginya 1 juta dosanya. Ini jin biang dengan makanan. Beja tetap berdaya narak makanan terlebih. Sehingga dia menarak dulang harus buik malam. Ya, cuma bu beli di bu adun. Akad bu adun nak ini. Nah, ini. Ya. Itu. Wa rafa'alahu alfa darajatin, dan Allah mengangkatnya 1000 derajat. Luar biasa. Dosa kita dihapus 1 juta, kita diberikan pahala 1 juta, naik derajat kita 1000 kali derajat. Luar biasa orang-orang yang pemurah, memberikan makanan. Untuk apa kita simpan? Kalau toh nggak ada manfaatnya, marah si ngonek no, almarhum ini langsung wakapangnya tahu nih mati terus satu, wakapangnya langsung balik nih. Luar biasa ya. Sang yang ngaji sini ini pira mau nah ini 1 kali makan sekaput lah sekik dengan 4 kan ini yang terdulang besang dulang 4 juta mudah. Cuma luit-luit, cuma terundang ke sedulang 10 datang yang santri. Ada Ustaz Zik, luit datang kan. Luit mudah pahala jadinya. Agar dengan alim jelap nama pahala. Tahu titik-titik yang memiliki keutamaan. Ya. Nah, ini pelit-pelit. Ya, daripada beri cuma lewat. Sedekah. Nah, ya Ali. Hubba li akhika kama tuhibbu li nafsik. Cintai saudaramu seperti kamu mencintai dirimu sendiri. Kangen. Ya. Apapun sih tersenangin. Biang masih sahabatan, apa sih tersenangin. Apapun sih terbenci, jauhin si irita. Jauhin masih sahabatan, langan apa sih terbenci. Ya. Kadang itu julok-julokin tempat itu. Kamu bersiap terus maju Depok. Ya Ali, utlubil khair. Cari kebaikan itu. Beda. Ya. Harap undangan silaturahmi alumni, ulang sepeda, kebaikan pasti ada di sana. Nah. Inda sabahil wujuh, yaitu ketika pagi-pagi benar kita cari kebaikan. Wa akrim dhaifa,
muliakan tamu, muliakan tamu, ya. Narak temui datang balik lah siapang ya jajan ya yang belajar di wakil dari ini yang datang tuli harus ada oleh-oleh dah lalu otang nih luar biasa sampai berotang tak nimbewa wak kita jajan narak tujuh uli marak ngenu ya sepele tapi luar biasa itu pengorbanannya sampai berani berotang karena anak saya mau oleh-oleh ya dengan uang penting ya apalagi orang-orang soleh orang-orang berilmu misalnya ya kita lebihkan ya si yang ya apalagi yang kita bersanganan ngadu kotak nasi ngadu pemosak ada mau deh ya lagu arak dengan ngerti dia biang tele waktu ini dia biang pares nato ada marah rubin aning gebang ya ada semua ule-ule nu paling dah nih nih rombok dah nih dah nih malik yang rombok sudah amplop dari ya nah begitu muliakan tamu fa inau idza nazala biqaumin nazala maurizku apabila seseorang datang ke rumah kita dia itu datang bersama rezekinya sendiri dia takut gue sedakta datang dia akan datang dengan rezekinya sendiri karena jajal dalam ini ya pen rezeki sugulang ini pelit ya pen rezeki cuma sida ning balik kan sugulang na masih ide pen rezeki ini balik eno mana harap ngambil hak temui karena ini dan milihnya gelang jadi hak temui bayitnya luar biasa pelit ya ulang sugulang ya amnabo marasi perut no berotang sampai berotang luar biasa sampai berotang ya bilang nah, kadang kita kan jadi temui bahasa basi ya kan bahasa basi kan ending dia sebenarnya ending dia repot-repot jadi mati sebenarnya jam hidup itu sedang tapi itulah bahasa basi ya karena bahasa yang sudah basi sebenarnya ya nah. Wa izar tahalla irtahala bidunubi ahlil manzili kalau dia beranjak pulang temuinu dia akan membawa dosa-dosa ahli rumah itu. Jauhnya ya, menarak dosa antai ke si tuan rumah. Jauhnya, si temuinun jauhnya. Wail kiaha fil bahri lalu membuangnya di laut. Harusnya senang rak temui datang. Kalau dengan saleh datang, dengan biasa datang. Batur datang bertemu. Biasa. Uliknya no, injuk dosa antai. Ya, senang karena gue jajan harian jajan ya beli pilihan masih luit jajan apa dosa gue ya nah, pasti sering luit na datang selapu ana wasugula datang nah ya gitu yang beda jangan nyimpang sedih wah kayaknya bagina luian datang jadi nake banding di buah sang malam buah di ini kan nah kita tahu iya kan ini apa jika ini datang balik sehingga Pak Kon nyesel sekejip beli kon 10 dus karena apa yang kita berikan itu akan dilipat gandakan perlu lipat gandanya ya sedekah 10.000 100.000 jadi sejuta dapat sedekah 10 juta ya pernah dia buktikan sendiri ya mungkin nyesel ya. Waktu membangun santren lain yang angkat tangan penampi keluarga yang 5 juta kecambau lama sekali
tahun sampai 5 tahun apa jam lunas. Nyatanya 10 tahun lunas. Gentiknya si Allah Ta'ala si 5 juta sekat juta jarinya. Mau beli tanah. Luar biasa. Nyesel. Kan baik 10 juta, usah 1 juta ya. Udah nyesel. Nah ini jamaah ya. Nah, karena ini dia pelit ya. Ini dia pelit. Mungkin entah ini pengajian ada banyak hal yang sangat menarik. Namun terlalunya ngaji. Ini ada rumus agar rumah kita itu berkah. Ada rumusnya dari hadis Nabi. Ya, kalau kita kerjakan ini, rumah kita insya Allah berkah. Kalau tidak kita kerjakan, insya Allah sepinyang balik. Meong-meong darah berita. Itu pindah. Apalagi temu. Meong darah karena nuna liwat meong langsung lemparnya di mana dana. Entah liwat balik, lempar meong. Ya, meong ini apa lagi? Temui bentar. Nah, ini jemaah. Baik, sampai di sini kajian kita. Selanjutnya ada beberapa informasi supaya menjadi semangat buat kita. Pertama, kajian kita malam Sabtu terus berjalan. Yang ada kesempatan ngaji malam Sabtu silakan lantai 3. Alhamdulillah sudah seperempat lantai 3 terisi. Ya, kalau bisa full lantai 3 terisi ya. Yang kena beranak bawah lantai 3. Ya. Nah, kedua ada kelompok pengajian alumni yang dipelopori oleh Mubai'ah Jalan Baik. Mudah-mudahan ampun marah dan lagi tetap baik. Ya itu mungkin ada sumpah itu tetap terlihat baik-baik. Luar biasa ada baik. Tetap baik jadi ini ya dan kumbe itu. Nah jadi diatur pertemuannya nanti kalau sepakat misalnya kapan mulai nanti biar baik datang ke rumah dan besok pengajian arisan. Nah inilah biasanya kami biasanya arisan walaupun belum sepakat mari sepakat 50.000 per sekali pertemuan ya sangkut yang berikan masukan ingat dengan arisanu gali lubang tutup lubang teman kita pasti mau semangat teman cuma mikir kita bikin belakang lah berotang diri hidup dengan sehingga pesannya silakan kalau mau lanjut silakan disepakati karena kemarin makin berkurang anggota karena memang kemampuan ekonomi yang tidak mendukung dari masing-masing anggota ya 1.000 sekali pertemuan 2 minggu sekali perhitungan sebulan berarti 1.000 sebulan pengeluarannya pasnya mau ya cemot dengan tulang nasa balut 2 juta balut ratus cemot langsung beli TV beli kulkas nyedor pinang ya nah ini sehingga mungkin yang berikan masukan kemarin coba disepakati berapa iuran ya jangan sekarang bahasakan arisan sehingga bisa dikurangi mungkin 25.000 per satu pertemuan ya dan uang itu bukan untuk yang seperti tadi jadinya nggak berkah ya 3 juta balu ratus mau sedaknya si ngaji no bubur dia protes karena memang begitulah kesepakatan tapi kalau kita memperlihatkan kedermawanan kita sang duit sedaknya ya bertulangan 3 juta balu ratus nah bayana sehingga jemaah sang turuna ya dire pada selain 5.000 jadi impak aning santren 10.000 nih jadi sedak 10.000
untuk tuan rumah misal ya, sehingga darah karena fitnah mararubin setoran 100 impak aning santren 5.000 impak pertemuan 5.000 110 jadi balik jemak rombo ya, impak pemeliharaan misal 10.000. Nah sirin duit alpande ini sanggup ya, sanggup yang sendiri ini sanggup ya. Nah sehingga jangan patah semangat, besok lagi kita pertemuan. Yang penting ngaji dulu ini bai'ah anak kelompok arisannya, yang penting ngaji bejuluk ya kira sepakat. Nah, ini yang kedua. Yang berikutnya tentang pesantren, perkembangan pesantren. Sekarang sudah ada HMP Media, media syiar Baitul Muttaqin. Bagi yang belum tahu HMP Media, nanti mohon bantuannya untuk subscribe, like, and comment. Ingat komennya sih bagus-bagus. Ini selengi-lengi ya peci ongkat mic-nya, bagus komen ini. Si bagus-bagus ajib mantap, jos terus. Nah, itu demen udah ini lemah. Nah, ini ya. Nah, jadi bisa disebarkan ya. Nah, supaya bisa mensyiarkan pesantren. Terakhir, tempat kita ini adalah tanah wakaf dan sedang berjalan pembangunannya sedikit demi sedikit. Ini sudah menghabiskan, yang mengeluarkan 35 juta. Tentang ini wah nih. Belum tanah ini kemarin ini sudah 40 dam. Satu dam itu 300.000. Berarti 10 dam 3 juta, 20 dam 6 juta, sudah menghabiskan 12 juta. Sehingga kisaran ini sudah keluar 45 juta dibayarkan. Di jika nelang rezeki itu sebenarnya ya. Nah, sehingga melalui kesempatan ini agar dia menghimbau para alumni ikut andil dalam perkembangan pesantren ini. Ya, mondek bau sere wakapang tanah sedang kita bau sedang dakat sember tuan sember bukan wakapang tanah jauh tanah tumpasang wakapan ya. Nah sehingga menarak telokan tenelok. Nah sehingga dalam kesempatan ini beberapa hari yang lalu yang sudah nyebar amplop semua alumni, mungkin ada yang belum bisa hadir hari ini, mungkin ada juga yang belum dapat amplop itu ya. Jangan kalah dengan yang ada di Malaysia. Malaysia tahunnya kirim magnet ya. Jurun balen teh kirim-kirim kena nalok ke sana. Ya, maka dengan Malaysia nu ngirim magnet ya. Nah, ara alumni Bogor nu antri langsung kirim be anu nu ya. Nah, itu ara masih le Solo alumni nu Rubin ya, ada anu ini amplopnya untuk pembangunan pesantren. Kirimkan saya nomor rekening, kirim nomor rekening. Datang dengan jauh-jauh jualan datang. Rapat-rapat ya sengke ya. Nah, sampai mantap ikhlas hidup deh. Nah, mungkin mantap ikhlas masih kosong dengan ilmu ternyata. Yang tahu baru kemuliaan semua itu. Ya, urap-urap ulang kirim lagi urap tunang temannya kulkas. Ulang saya yang sedekahan tetangga, ulang sedekah. Nah, karena sudah ngaji, yang bawa amplopnya tinggal ditelok di kotak amal amplop itu, ya. Nah, ini udah tahu ya, karena emang ngaji bro, ya,
dengan bersedekah no, nyebuk dia tahu kira bersedekahnya no, pahalanya 1000 kali lipat dengan 10 kali lipat nih. Nah, penang-penang kira-kira melok. Sedangkan arak deman mau amplop mungkin bagian. Nah, jadi entah ini. Insya Allah mudah-mudahan tanah wakaf ini terus berkembang nanti sehingga menjadi pertemuan mungkin pada akhirnya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasi pesantren